Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS tanggal 11 Januari. Atap sebuah hotel di Jiaoxi, Yilan penuh dengan tumpukan botol plastik bagaikan sebuah gunung sampah. Tidak hanya berdampak pada lingkungan tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan publik. Biro Perlindungan Lingkungan EPB Yilan mengadakan pemeriksaan di lokasi dan memerintahkan pemiliknya untuk memperbaiki situasi dalam kurun waktu yang ditentukan. Dari udara, atap hotel di Jiaoxi, Yilan ini terlihat penuh dengan tumpukan botol dan kaleng bekas. Pemiliknya dilaporkan Maret tahun lalu, tapi karena merupakan properti pribadi, EPB Yilan saat itu hanya mengeluarkan peringatan. Setahun kemudian, jumlah botol plastik justru semakin bertambah, membuatnya bagaikan sebuah gunung sampah. Pemilik mengklaim bahwa tujuannya adalah untuk menanam tanaman. EPB dan Departemen Urusan Perekonomian Pemkab Yilan telah memerintahkan pemilik untuk memperbaiki situasi sebelum Tahun Baru Imlek dan akan terus memantau perkembangan situasi. Mengantisipasi lonjakan perjalanan selama liburan Tahun Baru Imlek, kereta cepat THSR tahun ini memperkenalkan sebuah fitur baru untuk pertama kalinya, yakni lampu indikator waktu antre untuk penumpang dengan karcis kursi bebas. Melalui pengategorian sinyal berwarna hijau, kuning, dan merah, penumpang dapat mengakses kondisi antrean melalui aplikasi dan situs web THSR. Peron kereta THSR dipenuhi antrean penumpang yang hendak bergegas mudik menjelang liburan Imlek. Namun tahun ini tidak perlu berspekulasi atau menebak lagi berapa banyak orang yang mengantre atau berapa lama lagi antrean ini akan bertahan. 春节连假疏运期间，高铁推出了自由座等候的灯号预估功能，以20分钟为一级，共分为了5级，还有绿色、黄色、红色3种颜色的灯号提醒。 THSR akan mengoperasikan 2.162 layanan selama liburan Imlek dengan total pemesanan 1,21 juta karcis. Penumpang dengan karcis kursi bebas dapat memeriksa situasi antrean melalui situs THSR, sarana aplikasi atau saluran Line Today. THSR menyatakan sistem ini mengintegrasikan data masif dan AI dengan indikator sinyal untuk memudahkan penumpang mengevaluasi waktu antre. 之前的话，应该就是到现场才会知道说人流的状况，对。我觉得现在大家都用手机嘛，所以直接看会比较方便一点。 Periode puncak perjalanan selama Imlek diprediksi akan terjadi pada jalur selatan sehari menjelang liburan atau jalur utara di hari terakhir liburan. Kepadatan pada jalur dua arah juga diperkirakan terjadi dari hari kedua hingga keempat Tahun Baru Imlek. THSR mengimbau penumpang untuk memanfaatkan informasi sinyal indikator untuk menghindari jam sibuk dan memperlancar proses perjalanan mereka. Menjelang liburan Hari Raya Imlek, banyak orang berencana untuk bepergian ke luar negeri atau pulang kampung. Bagi yang keluar negeri, harap diperhatikan. Barang bebas bea yang bisa dibawa kembali ke Taiwan ada batasan jumlahnya dan hanya untuk penggunaan pribadi dan dilarang keras untuk dijual kembali. Pelanggar dapat dikenakan denda hingga 3 juta dolar Taiwan. Situs belanja online menyajikan beragam cemilan impor berlabel toko bebas bea. Demikian juga dengan Facebook, di mana netizen dapat melakukan pemesanan grup atau lewat aplikasi grup lain untuk menghubungi pihak penjual dan meminta agar produk dikirim ke rumah. Namun jika tidak melewati proses verifikasi, aktivitas ini dianggap ilegal. 其实就像你讲，它就是食品就会有安全性的问题。 Produk makanan dari luar negeri harus bernilai kurang dari $1.000 Amerika dengan bobot tak sampai 6 kg hanya untuk konsumsi pribadi dan dilarang dijual kembali di Taiwan. Pelanggaran tahun 2025 mencapai 116 kasus dengan total denda 3,6 juta dolar Taiwan. FDA juga memberikan contoh orang yang menjual suplemen nutrisi di situs online yang dikenakan denda berat $80.000 per item sehubungan dengan volume penjualan tinggi. Terkait cara menghindari pembelian produk impor ilegal, seorang pelaku usaha dengan pengalaman 5 tahun di bidang pembelian grup memiliki beberapa kiat. 基本上要找合法的店家，他可能做比较久了，然后他可能也比较大间，比较不会去踩雷。 Konsumen diingatkan untuk memerhatikan label makanan dalam aksara Mandarin tradisional dan memastikan bahwa penjual memiliki nomor registrasi izin usaha untuk menjamin produk yang dibeli sah sesuai aturan dan dapat dikonsumsi dengan aman. Transparency International merilis laporan Indeks Persepsi Korupsi CPI 2025 pada tanggal 10. Dari 182 negara dan wilayah yang dinilai, Taiwan mencatat peringkat terbaiknya yaitu ke-24, sementara Indonesia berada di peringkat ke-109, turun 3 peringkat dari tahun lalu.
Penilaian peringkat CPI pada 182 negara dan wilayah di seluruh dunia didasarkan pada persepsi publik tentang korupsi di pemerintahan dan sektor publik. Denmark menduduki puncak daftar untuk tahun ke-8 berturut-turut, diikuti Finlandia dan Singapura. Jepang berada di peringkat ke-18, Taiwan ke-24, Tiongkok ke-76 dan Indonesia ke-109. Transparency International menerangkan beberapa negara demokrasi yang matang mengalami penurunan peringkat karena faktor-faktor seperti penindasan transparansi publik, pembatasan media dan LSM, dan konflik kepentingan. The Guardian melaporkan korupsi global secara keseluruhan memburuk. Sebanyak 50 negara mengalami penurunan skor. Naiknya peringkat Taiwan menunjukkan pengakuan atas tata kelola yang transparan dan upaya anti korupsi, sementara beberapa negara Asia Tenggara lain masih perlu memperkuat upaya anti korupsi. Maraknya penyalahgunaan perkembangan teknologi AI untuk menghasilkan gambar cabul anak-anak oleh kelompok ilegal di berbagai pelosok dunia telah menjadi suatu bentuk baru eksploitasi seksual anak. Menurut laporan pengamatan daring, ada hampir 2.500 kasus yang melibatkan anak tahun lalu, melampaui setengah dari semua kasus eksploitasi seksual di Taiwan. Foto pornografi anak yang direkayasa lewat perkembangan teknologi AI menjadi suatu bentuk baru eksploitasi seksual anak dan remaja. Indonesia dan Inggris telah memblokir sementara sebagian chatbot AI yang disalahgunakan untuk merekayasa gambar cabul anak. Pada Hari Keamanan Cyber Global, ada ormas merilis laporan yang menunjukkan bahwa teknologi ini telah melanggar hak anak dan remaja secara serius. AI 的滥用是儿少在数位世界里面的一大风险。那这个 AI 滥用包括说，我们现在看到有越来越多是 AI 生成的这个儿少性向的内容，或甚至有这个AI 一键脱衣这样的一个工具的一个出现。 Laporan menunjukkan kasus eksploitasi seksual anak mencakup lebih dari separuh total kasus, mencapai 2.500 kasus. 因为像在学生或者校园当中，师生没有这个能力去判断，那我很害怕说那种无法去证明的那种无助感。 Siswa mengatakan akan sangat mengerikan jika foto tak senonoh ini dirancang secara sengaja di lingkungan sekolah. MOHW menekankan mereka telah berupaya mencegah tindakan eksploitasi anak dan remaja dengan memperberat sanksi. 如果是这个拍摄、制造或者是散布这个儿少性影像的话，最高是可以处7年的有期徒刑哦。 Kementerian Urusan Digital menekankan akan mengevaluasi dampak aplikasi AI pada anak dan remaja serta mempertimbangkan perumusan mekanisme evaluasi secara rutin. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita suah lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.